Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Pak Boim di sini di video pembelajaran kelas 4 tema 2 subtema 2 pembelajaran 4, yaitu manfaat energi. Sebelum dimulai, bagaimana kabar anakku semuanya? Tentunya Pak Boim berharap anak-anakku semua tetap sehat selalu. Ingat, di masa pandemi, pakai masker, jaga jarak, jaga kesehatan. Dalam pembelajaran kali ini, di video pembelajaran kelas 4 tema 2 subtema 2 pembelajaran 4, yaitu manfaat energi. Di sini ada dua muatan mata pelajaran, yaitu PKN dan Bahasa Indonesia. Adapun karakter yang diharapkan dalam pembelajaran kali ini untuk sikap adalah disiplin dan tanggung jawab. Untuk pengetahuan yaitu hemat energi dan membuat poster. Adapun keterampilan menganalisis, menyimpulkan, dan menulis. Tujuan pembelajaran yang pertama, siswa mampu membuat teks petunjuk tentang menghemat energi dengan benar. Yang kedua, siswa mampu menyajikan teks petunjuk dalam bentuk poster dengan benar. Yang ketiga, siswa mampu menyajikan poster yang menunjukkan pelaksanaan hak dan kewajiban secara seimbang terhadap penggunaan energi dengan benar. Baik, untuk mengawali pembelajaran ini, ayo kita mengamati. Perlu diingat, mengapa kita harus menghemat energi? Apa saja yang bisa kita lakukan untuk menghemat energi? Ya, banyak hal yang sederhana yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari untuk menghemat energi, seperti hemat air, hemat listrik, hemat kertas, hemat bahan bakar. Hemat energi artinya menggunakan energi sesuai kebutuhan, sehingga tidak ada energi yang terbuang sia-sia. Jika energi kita gunakan lebih sedikit, maka akan menghemat biaya yang kita keluarkan dan menjadikan bumi kita lebih ramah lingkungan. Hemat energi adalah kewajiban kita semua. Baik, kita dilanjutkan dengan membaca. Amati poster hemat air di bawah ini. Ya, ini adalah poster hemat air. Ini ada manfaat air secara optimal, yaitu dengan pastikan keran sudah tertutup setelah digunakan, karena biar tidak bocor sehingga air mubadir. Kemudian untuk mesin cuci ini lebih hemat air. Gunakan mesin cuci saat pemakaian kotor telah cukup banyak. Kemudian jika cucian banyak, pakai saja 3 ember, ya. Ember 1 untuk merendam dan menyabun, ember 2 untuk membersihkan, ember 3 untuk membilas. Kemudian contoh lagi, mandi berendam paling boros air. Mandi dengan gayung 3 kali lebih boros. Usahakan mandi dengan pancuran dan tidak berendam. Kemudian saat gosok gigi, cuci muka atau mencukur, pastikan keran air tertutup.
1 menit air mengalir, 9 liter air terbuang. Kemudian contoh menghemat air berikutnya, lebih baik mencuci mobil dengan lap dan ember. Maksudnya apa? Mengguyur mobil 15 menit berarti beratus-ratus liter air terbuang. Nah, beberapa contoh ya, hemat dalam penggunaan air. Nah, baik. Dari informasi tadi, poster-poster yang ada ini, tulis informasi yang kamu dapatkan dari poster tersebut. Baik, yang pertama, manfaat air. Manfaatkan air secara optimal. Jangan biarkan air kran terus-menerus terbuka. Kedua, mandi berendam paling boros air. Mandi dengan gayung lebih boros 3 kali. Usahakan mandi dengan pancuran dan tidak berendam. Yang ketiga, lebih hemat air. Menggunakan mesin cuci dan pakaian jika yang dicuci sangat banyak. 4. Saat gosok gigi, cuci muka atau mencukur keran wastafel jangan dibiarkan bebas mengancur atau mengalir. 1 menit air mengalir, 9 liter air terbuang. Yang kelima, jika cucian banyak, pakai saja 3 ember. 1 ember untuk merendam dan 1 untuk menyabun. 2 membersihkan, yang ketiga untuk membilas. Yang 6, lebih baik mencuci mobil dengan lap dan ember. Mengukur mobil 1/4 jam berarti beratus-ratus liter terbuang. Itu istilah tulisan yang perlu, yang dari informasi tentang poster di atas. Selanjutnya, pesan apa yang ingin disampaikan dalam poster tersebut? Pesannya adalah apa? Kita harus menghemat air. Itu pesan berdasarkan poster yang tadi Pak Boim tayangkan. Selanjutnya, apa yang perlu kita perhatikan ketika membuat poster? Di sini ada 3 unsur. Yang pertama, susunan kalimat, kemudian gambarnya, kemudian penyajiannya. Nah, maka yuk kita bahas satu persatu. Untuk poster, untuk keterangannya, kalimatnya yang bagaimana sih? Baik. Untuk kalimat itu menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. Kalimatnya singkat, padat, jelas, dan berisi kata-kata efektif, sugestif, dan mudah diingat. Jadi bahasanya itu intinya kalimatnya singkat, padat, jelas. Kemudian berkaitan dengan gambar dibuat mencolok, jadi warnanya warna terang ya, sesuai dengan ide yang hendak disampaikan. Komposisi gambar dan huruf di atas kertas berukuran besar. Kemudian yang terakhir, penyajian setelah ditempel di dinding, tempat-tempat umum atau permukaan datar lainnya dengan sifat mencari perhatian mata sekuat mungkin. Dibuat dengan warna-warna kontras dan kuat. Itu beberapa tips untuk membuat poster. Mari kita menggambar poster ya. Pada poster kamu bisa menggunakan teks petunjuk untuk menunjukkan langkah-langkah melakukan sesuatu hal. Gambar dalam poster kamu harus mendukung isi. Penyajiannya pun harus menarik dan mudah dipahami. Nah, buatlah poster tentang hemat energi. Pilih satu hal yang menurutmu paling menarik berdasarkan gambar nanti yang Pak Boim tayangkan. Kamu dapat mengamati peta pikiran berikut untuk membantumu menemukan ide guna membuat poster hemat energi. Bila anak-anakku masih ragu atau bingung, silahkan bisa buka buku siswa, yaitu tema 2, subtema 2, pembelajaran
halaman 75. Nah, ini gambarnya. Di antara ini anak-anakku bisa memilih, misalnya temanya poster pemanas atau peralatan kantor, lampu, AC, untuk transportasi, mungkin kantin, mungkin sampah. Nah, silahkan dari peta pikiran ini anak-anakku bisa mencari mana yang kira-kira akan diangkat menjadi sebuah poster. Mungkin lebih jelasnya pada slide berikutnya yang mungkin lebih lebar, ya. Nah, dengan mengamati, nah ini jadi yang biasanya pakai sepeda motor untuk transportasi mungkin bisa berjalan kaki, bersepeda karena dekat, tidak harus pakai motor terus. Kemudian untuk AC ya dimatikan kalau misalnya membuka jendela atau dan sebagainya, jadi tidak pemborosan listrik. Baik, itu untuk terkait dengan pembuatan poster. Baik, untuk selanjutnya sebagai penguatan materi, bahwa apa sih yang perlu dilakukan dalam menghemat energi. Nah, silahkan anak-anakku bekerja sama dengan orang tua tentang poster yang akan kamu buat. Minta pendapat mereka supaya postermu lebih baik lagi. Inti dalam pembelajaran kali ini, untuk manfaat energi ini, bahwa intinya kita menghemat energi. Dengan menghemat energi, kita bisa memaksimalkan kebutuhan kita dalam kebutuhan energi. Dengan menghemat, sehingga tidak menyia-nyiakan atau memubadirkan energi yang ada. Seperti tadi contoh, misalnya kita mencuci tangan, bergosok gigi, hendaknya kerannya ditutup, jadi tidak mengalir terus menerus. Karena apa? Jika keran dibuka, air terus menerus mengalir, sehingga banyak air yang terbuang sia-sia. Demikian yang bisa Pak Boim sampaikan, dan selanjutnya Pak Boim akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.